akan kamu lakukan jika kamu menjadi seorang presiden? Saya akan membantu orang yang kesulitan. Kamu tahu presiden itu apa? Presiden itu adalah Jika saya menjadi presiden, saya akan memberantas korupsi dan meningkatkan kerjasama ASEAN. Masyarakat NTT semua gemuk semua. jika saya menjadi seorang presiden, aku ingin saya akan menjadikan Boyolali sebagai ibu kota nomor 1. Aku calon presiden masa depan Indonesia. Mereka adalah potret anak bangsa, generasi penerus yang kelak akan memimpin Indonesia. Kami, penerima beasiswa LPDP, akan terus berkomitmen untuk berkontribusi memajukan bangsa yang besar ini melalui Mata Garuda. Mata Garuda, dengan itikat mengabdi kepada bangsa, kami berkembang bersama Indonesia. Komitmen kami untuk terus berkontribusi memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, mengoptimalkan potensi seluruh penerima beasiswa LPDP. Kami percaya untuk menjangkau seluruh Nusantara diperlukan dukungan tiap penjuru daerah, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menciptakan segala kesempatan untuk berkarya. Kami mendukung setiap kelompok masyarakat untuk hidup yang lebih berkualitas. Pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19 dan segala perubahannya, Mata Garuda terus berupaya untuk menjadi wadah dan mendukung seluruh kelompok masyarakat. Untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045, berbagai sektor kami kelola bersama dengan para intelektual muda penerima beasiswa LPDP. Kami hadir untuk membangun Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua penonton di YouTube-nya Mahakarya Asia, hari ini sudah di episode ke-18 dari Open House Mata Garuda, Mahakarya Asia dan Mata Garuda. Sorry sekali hari ini karena saya merupakan host dadakan, jadi mohon dimaklumi di awalnya kurang oke. Nah, di episode yang ke-18 ini temanya keren banget ini untuk teman ya. Kita akan bahas tentang sampah. Kemudian dengan narasumber yang sudah berkompeten banget. Nah, ini selalu sudah muncul ya di inovasi olah sampah menjadi berkah. Jadi dari sampah, udah pasti akan kemana nih? Persoalan sampah yang semakin meningkat, terus dari berita-berita yang banyak tentang sampah di televisi atau di media sosial, di media cetak lainnya, sekarang ternyata sampah ini bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, di episode kali ini kita secara khusus membahas tentang olah sampah menjadi berkah. Kemudian ada hari ini spesial banget kita datangkan ada Ibu Bintari Rohim, SPMMA. Ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun loh di bidang riset dan teknologi tentang farming, kemudian tentang herb, dan juga tentang perolahan sampah. Dan sekarang juga fokus di konsultan ya, di konsultan bagian ini. Nanti kita akan sapa, apakah mungkin sudah ada ya? Halo, Ibu Bintari, sudah ada belum ya?
Sampun, halo. Halo, Yeay. selamat datang di Open House Mahakarya Asia. Selamat datang Mas Heri, sehat selalu. Sehat. Ini saya sambil perkenalan sebentar ya, Bu ya. Siap. Oke. Ibu ini pernah berawal dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, nggih. Bener ya, Bu ya? Iya, betul. Kemudian S1 dan S2-nya di UPN Veteran. Betul. Oke, terus ini kalau nggak salah ya dari profilnya ini banyak banget, Iya, saya iya. sampai takjub loh Ibu gitu. Dari researcher ya Bu ya, researcher Yes. kemudian beberapa kali juga nge-lead project-project yang berkaitan. Kemudian sekarang membangun atau sedang membuilding dari apa nih? Dian Organic Farm ini apa, nanti Ibu cerita langsung sama pemirsa dari Open House ini gitu. Oke, siap. Oke. Gimana? Sebelumnya saya mau nanya nih, sehat-sehat Ibu ya? Ini Ya, kesibukannya apa nih sekarang? Ini pertanyaan standar sebenarnya. Kesibukannya apa nih saat ini gitu? eh ya itu kesibukannya ya banyak lah ya. Maksudnya yang pertama nih, karena kita mau fokus, konsen kita memang fokus di saat ini, goal saya di tahun 2022 ini memang pengelolaan di waste management ya. Nanti waste managementnya itu terkait baik dari limbah industri, dari peternakan, limbah industri perikanan, atau limbah industri dari domestik sih, khususnya untuk sampah-sampah yang saat ini menjadi isu lah, isu-isu nasional, global, ya isu di provinsi sendiri juga khususnya di Jogja itu menjadi isu yang cukup menarik gitu. Kemudian kalau yang saat ini juga salah satu juga kita konsultan di bidang ini ada beberapa yang minta untuk dibikinkan untuk di produk-produk ya, terutama untuk produk di pertanian, tapi yang konsepnya adalah di back to nature, jadi kembali ke alam gitu. Nah ini kita juga mengkonsultasi beberapa produk di situ gitu. Oke, keren banget. Ini persoalan sampah yang mungkin di tahun ini aja Bu, kira-kira apa nih gitu? Yang paling besar kemudian dampaknya, dan harus kita benar-benar concern di sini nih. Apa nih Bu? Di tahun tahun ini aja kira-kira. Ya, tahun ini kita ada dua. Yang pertama, karena kan kita ada isu, bukan isu ya, ini isu krisis pangan. Itu menjadi suatu kalau saya bicara tentang sampah, ini saya tidak bisa itu berdiri sendiri terkait sama sampah ya. Karena sampah itu kan dihasilkan kan juga dari sisi suatu proses ya, proses. Jadi untuk di kita sendiri adalah diawali dari program-program pemerintah yang untuk ke depan pemerintah bicara tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, food estate untuk pangan dalam menghadapi krisis pangan itu di tahun harapan kita di 2045 Indonesia kan menjadi lumbung pangan dunia. Nah, ini kan berkaitan dengan itu. Nah, otomatis mulai sekarang itu kan kita harus sudah fokus memikirkan dengan adanya target-target seperti itu lumbung pangan itu kan mesti diikuti dengan limbah itu mesti akan mengikuti kita kalau ngomongi ketahanan pangan nggak ikut juga ngomongi tentang waste-nya dan bagaimana mengolah waste-nya itu juga akan menjadi sesuatu problem yang ke depan. Untuk tahun ini kita memang fokus adalah penyelesaian di limbah-limbah domestik yang terkait sama sampah organik khususnya ya. Kalau sampah anorganik mungkin saya tidak konsen di situ karena itu sudah ada ahlinya, expertnya yang di bidang di situ. Nah, saya lebih ke konsen ke sampah-sampah yang organik. Nah, ini salah satunya adalah limbah domestik. Terus yang kedua itu adalah sampah-sampah yang limbah lebih kepada limbah ke peternakan, khususnya adalah di peternakan ayam. Ini kita menjadi konsen juga di situ karena itu limbahnya luar biasa. Karena kemarin habis 3 minggu yang lalu kita set visit di daerah Boyolali, per day itu dia kotoran yang dengan 80.000 ekor saja, 80.000 ekor, itu menghasilkan 30 ton menur. Jadi 30 ton kotoran ayam. Dan beliau di sana hanya menyewa lahan 5 hektar, itu hanya untuk menumpuk kotoran. Gitu. Nah, ini dampaknya nanti kalau tidak diolah itu dampak mesti ke lingkungan, jadi ibaratnya ke air, kemudian juga peresapan air tanah, kemudian juga ke kesehatan bagi masyarakat secara umum gitu. Itu sih konsen kami di situ. Jadi di dua fokus kita di domestik sama industri peternakan dulu gitu. Wow, pembukanya udah
Saya pengen tepuk tangan gitu loh Bu, keren sekali gitu. Ini Terima kasih. baru opening loh. Jadi memang persoalan sampah ini emang dari dulu ya udah jadi sesuatu yang ini. Nah, hari ini kita bahas tuntas nih buat pemirsa gitu. Mungkin Ibu boleh nyiapin materi habis ini ya, kita sambil dengerin nih lebih tajam lagi dari persoalan ini, dan sama expertnya langsung nih kita datangkan, ada Ibu Buntari ya. Monggo Ibu, silakan. Ya, siap. Ini nah terima kasih nih, ini kita segera tampilkan untuk materi. Jadi kita sebenarnya saya lebih suka sharing ya, nanti sharing dan kita berbagi apa namanya solusi. Kalau saya lebih kepada berbagi solusi gitu. Jadi dengan tema pada kesempatan kali ini, matur nuwun sudah dikasih kesempatan untuk bisa sharing bersama. Itu terkait sama inovasi olah sampah menjadi berkah nih. Nah ini kemarin dapat apa namanya materi ini cukup menarik. Pas kesempatan saya baru ibaratnya memulai untuk membranding bahwa sampah ini loh sekarang sudah menjadi suatu apa namanya problem gitu. Nah isu terhadap potensi krisis pangan itu kan jelas akan menuntut munculnya industri-industri dalam bidang pengolahan pangan. Nah, dampak yang signifikan pada pertumbuhan industri itu mesti adalah limbah industri. Nah, limbah industri nanti akan dihasilkan dari limbah pertanian, kemudian limbah peternakan, limbah perkebunan, dan semuanya ini akan memberikan dampak yang kurang bagus kalau kita tidak mengolah. Nah, solusi pengolahan sampah yang kami tawarkan itu adalah di Integrated Sustainable Waste Management, bagaimana mengelola sampah secara berkelanjutan dengan kita mengintegrasikan semua hulu, proses, dan hilirnya. Nah, kita Dian Organic Farm ini masih ya kecil lah, tapi kita sudah mempunyai visi yang besar, harapan yang besar, bagaimana konsep untuk penyelesaian sampah itu kita berkonsep zero waste dan integrated farming dengan biokonversi sistem, seperti itu. Next. Nah, problem yang saat ini yang muncul di Indonesia khususnya ya, global juga sudah menjadi isu global, itu terkait dengan jumlah timbulan sampah nasional sendiri tahun 2020 itu berdasarkan data Kementerian Lingkungan dan Kehutanan itu mencapai 67,8 juta ton per hari. Bisa dibayangkan begitu banyaknya sampah-sampah dengan tahun 2022 ini penduduk Indonesia mencapai 275 juta. Itu sampah yang dihasilkan sudah 67,8 juta ton. Nah, 24% itu sampah belum terkelola dengan baik, yang artinya masih 16,5 juta ton. Sampah itu 15% mencemari lingkungan, 7% masih dapat didaur ulang. Kemudian yang sisanya itu 69% itu berakhir di TPA. Nah, dari semua itu 60% adalah masih sampah organik. Studi case yang kita lakukan adalah kemarin kita juga ada pendampingan di Desa Sendang Tirto juga, itu dengan kita juga provinsi juga gitu. Sampah yang ada di Jogja itu di TPS Piungan khususnya itu per bulan Februari 2020 itu per hari itu ada 1.861 ton per hari. Di mana sumbangan dari Sleman sendiri 70 ton per hari, di Kodia itu sekitar 250 sampai 300, sisanya dari Bantul dan juga dari Gunung Kidul, di mana per kakak rumah tangga itu menghasilkan sampah itu 0,65 kilo. Itu sampah, baik itu sampah sisa makanan, ada sampah-sampah anorganik seperti plastik, kemudian limbah-limbah yang menyebabkan nanti residu pada saat kita pembuangan di TPS. Next.
Kemudian ada juga problem kalau tadi itu terkait dengan sampah limbah-limbah domestik. Nah, ini juga ada problem. Ini adalah ke sampah yang limbah-limbah yang ada di dalam bidang industri. Salah satunya adalah kotoran ayam petelur. Nah, ini kita juga melakukan kemarin juga asesmen baik di Solo 3, kemudian di Boyolali. Ini memang pengolahan untuk sampah khususnya dari sisi sampah itu kan dari layer itu ada nanti sekam yang bisa dari sisa pengolahan dari kotoran itu juga ada sekamnya, itu juga menjadi sampah limbah pertaniannya. Kemudian yang kedua adalah kohenya sendiri, jadi menurnya sendiri itu juga menjadi limbah yang memang harus diselesaikan gitu. Kalau tidak ya nanti akan menimbulkan problem. Kemudian ada korelasinya juga, ini bagi problem yang kedua adalah peternak ikan dan unggas. Nah, ini dengan isu sekarang harga pakan naik, kemudian juga harga jual belum bisa menutup harga biaya operasional, sehingga perlu dari peternak ini membutuhkan pakan yang harganya terjangkau, dan itu bagaimana pakan ini mempunyai protein yang tinggi gitu. Yang ketiga adalah terkait dengan pertanian. Sama juga pertanian terakhir, harga pupuk itu NPK ya, NPK itu 9.000 baru 1 bulan yang lalu. Sekarang hari ini minggu ini itu sudah menjadi 14.500. Nah, ini cukup membuat petani juga mencari suatu solusi alternatif akan pasokan untuk pupuk. Nah, harapan kita dengan adanya nanti di sini problem terkait sama kelangkaan pupuk, ketersediaan pupuk, ini menjadi suatu problem yang bisa kita solusikan bersama gitu. Next. Nah, terkait dengan sampah domestik ya, ini kita memang nanti untuk pengolahan sampah sendiri, kita memang melakukan kerjasama dengan BUMDes, kita dengan BUMDes Sendang Tirto, Makmur Mandiri, dan kerjasama dengan Gama Semesta, bagaimana menyelesaikan sampah ini selesai di desa, jadi tidak sampai membuang sampah itu di TPA. Nah, ini menjadi PR, sehingga kita membuatkan suatu aplikasi adalah semua sistem pengolahan sampah secara cerdas, di mana semua terhubung dalam satu aplikasi, seluruh data tercatat oleh sistem dan terupdate secara real time. Nah, jadi aplikasi ini pengolahannya khusus untuk rumah tangga, sampah rumah tangga. Kemudian layanan yang kami tawarkan adalah layanan jasa angkut sampah, layanan jual sampah, layanan edukasi kelola sampah. Nah, ini dari layanan jasa sampah sendiri nanti akan diolah masuk di depo, dari depo TPS 3R itu nanti akan ada 3 sampah, yang pertama non-organik, yang kedua organik, yang ketiga adalah residu. Di sampah-sampah residu. Nah, nanti dari anorganik kita udah ada kerjasama dengan pihak industri yang dimana itu sudah bisa diambil sampah dari anorganiknya. Kemudian kalau organik kita bisa olah menjadi kompos, kemudian kalau yang residu kita insinerator menjadi abu, yang semuanya menjadi produk yang bernilai jual. Jadi konsep zero waste atau zero emission konsep ini kita terapkan di situ. Nah, ini karena kita geraknya di sosial, jadi memang prosesnya butuh waktu gitu. Jadi memang step by step, karena kita juga baru penggalangan dari sisi membuat suatu sistem namanya coupling, jadi kelompok peduli lingkungan yang itu digerakkan dari ibu-ibu, 20 ibu-ibu yang cukup luar biasa di sana untuk ikut partisipasi dalam pengelolaan sampah. Karena ini harus stakeholder terlibat semua, dari masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha di sana juga. Gitu. Next. Nah, kemudian yang kami tawarkan tadi selain kompos secara proses fermentasi, ini kita teknologi berikutnya yang kami tawarkan adalah bioconversion system. Nah, ini di mana agent yang kita gunakan adalah lalat BSF. Nah, siklus dari lalat BSF ini itu 45 hari, dia dari mulai telur kembali ke telur lagi. Jadi prosesnya adalah
lalat BSF setelah dia kawin umur 7 hari, kemudian menjadi telur dalam waktu juga 7 hari, kemudian dari telur itu menjadi dilakukan penetasan menjadi baby maggot, itu butuh 5 hari sampai 6 hari, kemudian ke biopon, masuk ke dalam biopon pembesaran, itu menjadi maggot nantinya, yang itu di sana butuh 15 hari dari mulai telur, bisa juga sampai 18 hari. Kemudian kalau kita mau menjadi induan yang nanti akan jadi pupa, itu membutuhkan waktu 21 hari. Kemudian dari pupa menjadi lalat BSF yang nanti akan kembali ke telur. Nah, ini kalau dari proses biokonversinya sendiri, jadi biokonversi itu kan pendegradasian bahan-bahan organik ya, itu menjadi nanti outputnya menjadi maggot dan nanti menjadi kaskot sebagai pupuk gitu. Nah, ini nanti butuh waktu 15 hari prosesnya. Beda kalau kita bicara fermentasi. Kalau fermentasi itu dari sampah raw material sampah yang masih fresh gitu ya, itu volumenya hanya menyusut 50%, kemudian dari waktu itu membutuhkan waktu 2 bulan. Nah, ini sedangkan sampah per hari Sleman aja 700 ton per hari. Nah, nanti itu kalau kita tidak menemukan satu inovasi, ya nanti tidak akan selesai urusan persampahan ini gitu. Nah, ini yang menjadi suatu penawaran kita yang kita lakukan juga untuk di teknologi bioconversion system. Next, berikutnya. Nah, yang kami sampaikan bagaimana konsep bahwa biokonversi itu memberikan nilai sirkular ekonomiknya bagi pelakunya. Nah, ini salah satunya adalah sampah sebagai pakan atau sebagai bahan raw material yang nanti ini akan didegradasi oleh maggot. Maggot itu adalah salah satu dari sisi, kalau bahasanya adalah kayak belatung ya, nanti fisiknya kayak bentuk belatung. Nah, ini nanti yang dia akan mengurai dengan sistem enzimatis yang kemudian dia akan menghasilkan kaskot. Kaskot itu dalam bentuk pupuk. Sedangkan maggot sendiri hasil proses olahan sampah itu bisa digunakan sebagai alternatif atau sumber protein masa depan, karena dia mempunyai hasil lab kita itu mempunyai kandungan 35% sampai 45%. Yang dimana itu sangat baik untuk di pertanian, khususnya di unggas, perikanan, di lele, dan kemudian juga untuk di udang. Kita juga dalam tahap uji coba untuk di udang. Kemudian dari limbah lele sendiri itu juga diintegrasikan di sebagai pupuk untuk di pertanian, sedangkan output dari sampah tadi itu pakai untuk juga ada kaskot. Kaskot ini cukup menarik karena kandungan NPK-nya kemarin cukup N plus P plus K itu di atas 4, jadi sesuai dengan Permentan. Kebetulan malah kandungan N sendiri di tempat kami itu mencapai 4,4%. Ditambah dengan P itu sekitar 2,3, K-nya sekitar 1,3 gitu. Nah, ini sudah memenuhi standar, dan C per N rasionya itu juga di sekitar 11 karena standarnya 10 sampai 14, jadi ini sudah cukup standar gitu. Jadi kaskot ini juga menjadi sebagai alternatif nanti pengganti daripada, kalaupun pengganti secara 100%, ini baru kita trial kerjasama dengan Tom, jadi Tani Organik Merapi, yang minta untuk khusus ini bisa mengganti pupuk NPK yang ada di lapangan gitu. Itu next berikutnya. Nah, untuk sirkular ekonomik, ini gambar sirkular ekonomik yang akan muncul kalau kita ada sentuhan teknologi ya, atau sentuhan inovasi. Karena kalau kita
gantikan. Kemudian kalau untuk yang di peternakan juga sudah, dan ini hasil telurnya itu ada beda. Jadi warna yang tanpa maggot itu dia warna lebih kuning biasa, tapi kalau yang menggunakan maggot, ayam yang pakannya kasih maggot, itu warna kuningnya menjadi lebih orange gitu. Jadi ini kandungannya juga ada omega 6 369 dan DHA itu juga ada juga di situ, dan kandungan proteinnya juga tinggi. Kemudian untuk pertanian ini kita coba di timun, hasilnya juga cukup bagus tanpa harus menambah NPK gitu. Kemudian ada juga yang kita kemas dalam bentuk untuk hobiis, di mana hobiis itu mulai dari komunitas dari komunitas kucing, kemudian reptil, kemudian ikan, itu juga menggunakan produk-produk ini gitu. Next berikutnya. Nah, kemudian value proposition yang kita tawarkan terkait dengan integrated farming tadi yang dengan biokonversi system itu adalah bagaimana kita pengelolaan kotoran ayam ataupun limbah organik domestik itu bisa terselesaikan dengan ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian yang dihasilkan outputnya adalah substitusi pakan alternatif, dan ini protein masa depan, solusi masa depan dengan harga yang terjangkau. Kemudian menyediakan produk-produk untuk pupuk dan bisa mengurangi penggunaan unsur NPK dan bisa memperbaiki tanah sekaligus untuk peningkatan produktivitas dari hasil pertanian. Kemudian dari hasil outputnya sendiri dari farmnya, harapan kita produk-produk pertaniannya baik perikanan ataupun dari pertanian itu memiliki kualitas yang bagus dan aman untuk dikonsumsi bagi manusia gitu. Next berikutnya. Nah, kita mengklasifikasikan dari sisi produk, kita ada produk yang upper stream, kemudian middle stream, dan lower stream. Di mana kita di sini karena kebetulan kami juga konsen di bidang waste management dari sisi services, makanya kita memang ini menjadi poin kita dalam bidang konsultan. Karena ini saya sampaikan di sini kenapa? Karena ini adik-adik semua generasi muda. Nah, ini solusi maksudnya untuk penyelesaian sampah ini menjadi peluang buat adik-adik semua juga bisa menjadi suatu kemarin kita dengan biotech, anak-anak muda juga startup, beliau malah memfasilitasi untuk big data dari farmer di peternakan. Itu dia membuat startup di situ, memfasilitasi dari petani, kemudian dia punya data petani, kemudian dia punya link jaringan ke feed mill ya, jadi pabrik-pabrik industri seperti Caruk Pokpan, Java. Nah, ini dia bisa memfasilitasi di situ. Dan juga peluang yang lainnya adalah menghasilkan produk probiotik, kemudian nutrisi yang mana itu memang dibutuhkan dari peternaknya ataupun dari nanti pada saat kita pengolahan sampah, bagaimana sampah pada saat kita olah itu tidak menimbulkan bau sehingga tidak membuat pencemaran bagi lingkungan. Kemudian untuk middle stream-nya adalah di dalam proses nanti akan menghasilkan maggot sendiri. Maggot di mana nanti ada maggot yang fresh maggot, kemudian ada maggot kering, kemudian tepung dan minyak. Ini semuanya punya pasar sendiri. Terutama untuk minyak ataupun tepung ini pasarnya untuk ekspor gitu. Kalau untuk fresh masih komunitas itu paling untuk peternak-peternak di perikanan dan di perunggasan. Kemudian peluang lagi karena kita melakukan circle dalam sistem BSF, lalat BSF ini kita akan menghasilkan telur. Nah, telur ini bisa digunakan nanti kalau kita menggerakkan dalam bidang kemitraan, ini bisa telur ini menjadi juga revenue untuk di bidang permagotan juga, jadi revenue untuk pemasukan untuk budidaya di magot gitu. Kemudian hasil berikutnya adalah fertilizer. Fertilizer adalah berkaitan dengan pupuk. Nah, ini pupuk ini juga sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Next dalam menghadapi global back to nature, kembali ke alam, kembali ke makanan yang sehat, mulai dari proses tanahnya itu sendiri. Kemudian untuk yang low stream-nya adalah produk unggas yang menjadi telur organik. Kemudian budidaya ikan baik itu lele ataupun nila,
Gurameh kita juga coba di Gunung Kidul, di Salam khususnya di Dian Organik juga sudah mencoba itu. Kemudian untuk produk-produk di pertanian kita di atas juga dengan Tom di Cangkringan juga kerjasama untuk hasil produk-produk pertanian organik. Next berikutnya. Kemudian untuk customer sendiri jelas dari sisi industri, mulai dari sampah ya, ini sampah nanti dihasilkan dari limbah domestik nanti di TPA, kemudian di hotel itu kan juga belum bisa mengolah sampah, kemudian di industri peternakan. Kemudian kalau dari sisi customer di untuk middle streamnya dari peternak di unggas, kemudian peternak di perikanan, kemudian BSF farmer sendiri dan petani itu sendiri sebagai pengguna. Kemudian kalau dari sisi lower streamnya ya end user langsung ya peternak langsung, kemudian petani, kemudian juga dari hotel, dan ini kemarin kita juga dari supermarket itu juga ada permintaan dari produk-produk organik yang itu pasarnya juga ada di sana juga gitu. Next berikutnya. Nah, ini untuk revenue stream itu di mana kita ada waste management service 10%, kemudian BSS produk 60%, agriculture product itu 30%. Ini adalah kontribusinya. Jadi pada jejaring pada saat kita bicara tentang circle ini kontribusi dalam waste management khususnya untuk services itu baru memindahkan saja. Jadi dari limbah dari produsen kita pindah di depo. Makanya dia untuk kontribusi menjadi suatu produk dia hanya kontribusi 10%. Tapi kalau di middle stream-nya itu yang BSF-nya, karena di situ proses mengolahnya, mendegradasinya, mendekomposernya itu 60%. Proses menjadi output-nya menjadi nanti ada telur, ada maggot, ada kaskot. Kemudian 30% adalah kepada end user-nya, pengguna daripada produk hasil dari biokonversi sistem yang diterapkan di situ gitu. Next berikutnya. Nah, secara umum itu yang kita sampaikan gitu untuk sirkuler yang ada di dalam proses pengolahan sampah mulai dari hulunya, kemudian mulai dari prosesnya, kemudian outputnya, kemudian pada hilirnya. Nah, ini kita rangkai dalam integrated farming, harapannya ini bisa menjadi solusi ke depannya. Demikian kami sampaikan, terima kasih, kurang lebihnya kami silakan pada moderator. Cek. Wah, halo. Wah, keren sekali ya Ibu ya. Luar biasa untuk presentasinya. Saya sampai mencatat beberapa banyak malah yang saya catat ini. Keren banget deh, dari mulai sampah sebelum sampai ke TPA itu mau diapain dulu, terus ternyata dari sampah yang organik terus bisa jadi kompos, jadi abu dan sebagainya. Keren banget ya Bu ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan bahas lebih lanjut sama yang narasumber kedua ya Ibu. Nah, sementara Ibu di hold dulu. Yang kedua ini saya mau kenalin nih, ada Mas Ikra Putra Sanur. Apakah sudah ada di sini? Halo Mas Ikra. Oke, Mas. Suara saya kedengaran enggak? Halo Mas. Suaranya kedengaran enggak? Ya, kedengaran dengan baik. Oke, Mas Ikra ini founder ya dari Clean Up Indonesia, benar ya, Mas? Ya, benar. Oke, kemudian beberapa kali juga terlibat di organisasi-organisasi yang pokoknya pengalamannya udah banyak banget nih. Kemudian juga beberapa kali juga menjadi pembicara ya di bidang mungkin di bidang-bidang yang terkait ya. Keren banget ini. Nah, hari ini kita kan ngomongin tentang ini Mas, tentang sampah nih, tentang olah sampah, kemudian sampah ini bisa menjadi berkah nih. Mungkin sedikit aja nih sebelum Mas Ikra nanti berbagi materinya. Pandangan dari Mas Ikra nih mengenai sampah saat ini gimana Mas di tahun 2002 ini gitu. Oke, baik Mas. Mas Heri, terima kasih sebelumnya juga. Saya minta maaf ya, soalnya agak telat.
tadi aku kejebak macet juga, jadi melipir di kafe aja. Mohon maaf kalau sebelumnya jadi nggak bisa maksimal. Sama penonton juga saya ucapkan terima kasih nih untuk kesempatannya sharing-sharing di sini. Saya tadi banyak belajar nih dari Bintari juga, alhamdulillah. Kalau ditanyain pendapat saya tentang waste management di saat ini ya, permasalahannya sebenarnya yang kalau aku lihat sih ya, aku saat ini sampai pada kesimpulan kalau permasalahannya itu udah bukan pada tahap udah bukan pada tahap teknologi dan financial system yang cuman lebih ke tata kelola dan manajemennya sih. Apalagi problem di tiap layer masyarakat kan beda-beda ya kalau bicara sampah tuh. Jadi ya di satu sisi challenging-nya di situ. Kami di Clean Up Indonesia alhamdulillah api semangatnya tuh berkobar terus karena makin hari makin gemes saja. betul. Makin tertantang seperti itu. Wow, keren. Tapi sebelumnya nih buat pemirsa yang belum tahu ya, ini saya mau bongkar sedikit nih tentang Mas Ikra ya. Mas Ikra ini lulusan dari IPB ya pada tahun 2014. Iya, benar. Kemudian pernah jadi finalis nasional wirausaha muda mandiri pada tahun 2017 juga. Gimana? Keren nih. Wow. Kemudian penerima apresiasi Provinsi 1 Indonesia Award tahun 2017 dan 2021. Wah, mantap Mas. Keren. Ya, benar. Oke, sekarang posisinya lagi di Makassar Mas ya, benar ya? Iya, benar. Jadi setelah lulus kuliah, jadi balik ke Makassar, ada utang sosial lah kurang lebih karena waktu kuliah juga dapat beasiswa dari daerah. Kemudian penasaran aja pengen bisa kontribusi apa untuk daerah gitu. Jadi ya pada akhirnya fokus di waste management lah kurang lebih. Wow, keren, waste management. Jadi nanti bakal nyambung banget sama Ibu Bintari tadi ya. Iya, saya banyak belajar tadi. Benar sekali. Sama Mas. Untuk tadi hari ya. Ya, baik. Ini silakan, saya waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Ikra untuk materi yang mau disampaikan. Monggo silakan. Baik. Sebelumnya waktu saya 20 menit ya. Iya, betul. Saya coba share. Apa udah kelihatan? Halo? Presentasinya udah kelihatan? Halo? Oke Mas, sudah sangat kelihatan. Oke, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mungkin saya langsung presentasi sharing aja sih sebenarnya apa yang kami lakukan di Clean Up Indonesia gitu ya kurang lebih. Sebelumnya juga ya terima kasih untuk Universitas Mahakarya Asia ya dan juga rekan-rekan dari Mata Garuda untuk hari ini, untuk kegiatan kita yang keren, webinar kita tentang inovasi olah sampah menjadi berkah. Ya ini mungkin tadi sekilas disampaikan sama moderator. Saya Ikra Putra Sanur. Saya lahir di salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan di Pindrang, tepatnya. Itu lulus di kampus di tahun 2014. Kemudian setelah itu langsung berwirausaha sih sebenarnya, tapi nggak langsung di waste management sih. Buka beberapa usaha-usaha juga lah sebelum akhirnya di 2015 semuanya pada gulung tikar, kemudian melihat ada potensi dari pengelolaan sampah lah kurang lebih. Akhirnya saya mulai dari situ, modal dari
teman-teman senior agak berani juga untuk ngeluarin armada waktu itu. Akhirnya alhamdulillah bisa survive sampai sekarang. Untuk Cleanup Indonesia sendiri, di sini saya bisa share ya. Jadi untuk visi kita sendiri itu untuk menjadi perusahaan layanan pengangkutan sampah dengan pemberdayaan sistem kemitraan yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan. Ini kurang lebih gambar tim kita nih untuk di lapangan. Ini mitra-mitra kita di lapangan. Nah, mereka untuk standarisasi layanan kita dengan pendekatan aplikasi juga kita coba untuk menstandarisasi layanan sih di lapangan ya. Alhamdulillah Cleanup Indonesia ini telah berhasil mengumpulkan kurang lebih 5.400 ton sampah ya selama 4 tahun terakhir ya Bu, sampai akhir 2021 lah kurang lebih. Nah itu bersumber dari timbulan sampah yang kita dapatkan lebih dari saat ini sih udah ada 3.000 titik ya di kurang lebih di Kota Makassar dan Kota Sumber Minasa ya, kurang lebih dengan memberdayakan teman-teman sektor informal. Itu kurang lebih 30 armada pengangkut yang menjadi mitra kita, kurang lebih seperti itu. Nah, problem apa sih yang sebenarnya kami lihat ya, dan kami coba dalami. Ternyata di Kota Makassar muncul segmen masyarakat yang melihat potensi pengangkutan sampah itu sebagai ladang berkah untuk mereka. Jadi kurang lebih kalau data yang kami dapat ada hampir 5.000 kolektor angkut sampah sektor informal yang ada di Kota Makassar yang secara mandiri memberikan layanan pengangkutan sampah gitu ya. Tentunya di luar pemerintah ya. Kemudian yang menjadi problemnya mereka ya mereka nggak punya standarisasi layanan gitu. Kemudian ya apa yang menyebabkan seperti itu ya kita lihat kan ya rata-rata pendapatan mereka kurang dari 2 jutaan lah ya. Nah dengan standar seperti itu kami melihat bahwa ini adalah problem tapi juga sebenarnya potensi ya untuk waste management khususnya di hulu permasalahan sampah. Nah tadi tuh keren banget tuh presentasi dari Bu Bintari juga. Jadi kalau melihat masalah sampah itu kan agak besar juga ya kalau dari hulu sampai ke hilirnya gitu ya. Nah kalau kami saat ini memang positioningnya fokus pada hulu permasalahannya yaitu di collecting gitu. Karena kami melihat kami bisa langsung kontak dengan sampahnya itu gitu. Kemudian selain dari problem sosialnya ternyata kalau data dari Kota Makassar itu per hari lebih dari 1.400 sampah yang dihasilkan per hari gitu ya. Dan problemnya dari total seperti itu, data dari profil Kota Makassar itu kurang lebih 5% itu nggak terlayani lah kurang lebih gitu. Jadi akhirnya berakhir di sungai, berakhir di lapangan gitu, pinggir jalan biasanya kita lihat ya seperti itu. Kurang lebih berarti ya 70 ton 140 iya kurang lebih sekitar 700 ton per hari lah. 70 benar. Yang kita lihat juga parahnya bahwa ternyata layanan armada per hari itu cukup nggak efisien karena hanya bisa mengelola mengangkut 4-5 kubik sampah itu satu kali jalan gitu. Belum ada masalah di TPA, misalnya ada macet, terkendala karena banjir dan segala macam. Itu juga sering terjadi di Kota Makassar. Itu juga yang kemudian akan membuat lebih tidak efisien lagi layanan pengangkutan sampah, khususnya di kota-kota besar sih.
kurang lebih seperti itu. Dan juga yang menjadi problem juga sih sebenarnya karena layanan yang sekarang itu cukup homogen ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat kan itu cukup ini ya, layer segmentasinya beda-beda ya. Akhirnya layanan kebutuhan terkait pengangkutan sampahnya juga pasti beda gitu. Ada yang cukup pengangkutan sampahnya 3 hari gitu, ada yang harus sehari gitu, harus setiap hari gitu. Pengalaman yang kita dapatkan di user-user kita tuh seperti itu gitu, beda layanan untuk kebutuhan layanan untuk semisal perumahan subsidi, beda juga perumahan real estate, beda juga untuk perkantoran gitu, kebutuhannya gitu ya. Kemampuan bayarnya pun seperti itu. Jadi demografinya beda, faktor geografinya juga beda. Kalau kita tarik dari TPA gitu kan, akhirnya itu juga menghasilkan kebutuhan layanan yang berbeda gitu. Dan itu saat ini belum, di kota-kota besar di Indonesia sih belum mampu untuk memberikan layanan yang adil gitu ya, seperti itu. Nah, ini dialek Makassar lah, kurang lebih gambaran artinya ya ini nih urutan cara pengolahan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ya. Jadi kalau kita lihat mapping urutan pengolahan sampah itu ya ada 2 tahap ya, pengurangan dan penanganan. Pengurangan itu kita tahu 3R, reduce, reuse, recycle. Oleh pemerintah juga alhamdulillah sudah banyak support terkait upaya-upaya ini, regulasi-regulasi yang mendorong untuk itu. Kemudian selain pengurangan juga ada upaya penanganan. Nah, disinilah kemudian Clean Up Indonesia mengambil peran gitu, kurang lebih di bagian pemilahan dan pewadahan dan juga pengumpulan dan pemindahan, karena kita sadar bahwa masalah pengolahan sampah itu yaitu tadi dari hulu ke hilir itu cukup kompleks. Jadi kita memilih untuk fokus pada satu proses dalam pengolahan sampah, yaitu pemilahan dan pewadahan serta pengumpulan dan pemindahan, yang kemudian next step-nya adalah pengolahan, yang kemudian dari pengolahan itu tadi Bu Bintari banyak menjelaskan terkait pengolahan dikaitkan dengan problem ketahanan pangan di masa depan. Itu keren banget, dan hasil tetap ya pada saat pengolahan itu tetap ada residu yang akhirnya kemudian berakhir ke TPA gitu kurang lebih. Nah, ini ada sedikit ya satu artikel lah ya, bagaimana ternyata masalah sampah Indonesia itu juga mengancam emisi karbon ya. Ini berita dari Kompas kurang lebih. Nah, di Indonesia sendiri diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah per hari gitu kan. Data yang kami kumpulkan sih penambahan timbulan sampah per tahun itu terus meningkat 10%. Jadi kalau tahun ini di Makassar 1.400, tahun depan naik tuh gitu. Itu data yang kita dapat kayaknya 2018 ya. Jadi pasti udah naik lagi di tiap tahunnya kurang lebih 10%. Yang mungkin diakibatkan karena peningkatan penduduk, pola migrasi masyarakat, kurang lebih seperti itu ya, khususnya di kota-kota besar gitu. Nah, kami Clean Up Indonesia dengan segala keterbatasan yang kami mulai dari waste transportation, atau biasanya kalau di luar juga sebutnya public waste collector gitu ya. Kita berharap dapat hadir sebagai solusi untuk membangun tata kelola dan infrastruktur persampahan tentunya yang berkelanjutan di Indonesia, karena kami tahu masalahnya bukan pada teknologinya. Saat ini kita tahu teknologi di luar negeri itu banyak dan sudah modern banget, tapi ternyata juga kan nggak semuanya bisa menjadi solusi di Makassar dan juga di Indonesia pada umumnya, karena memang problem permasalahan sampahnya juga berbeda. Dan juga sebagai perusahaan layanan pengangkutan sampah, dengan skema pemberdayaan sistem kemitraan yang kita lakukan, harapannya dapat profesional, inovatif, dan berkelanjutan. Nah, kami juga ingin ada kontribusi lah pada pengurangan emisi karbon yang kita target di tahun 2026, dan bisa menjadi role model perusahaan waste to energy di tahun 2036.
Nah, ini kurang lebih bisnis model kita ya. Jadi memang fokusnya saat ini memang pada layanan pengangkutannya dan juga pewadahannya. Untuk primary service-nya kita untuk pengangkutan sampah berlangganan, ini kurang lebih bisnis modelnya B2B ya. Kita dengan pengelola kawasan perumahan ataupun pengelola kawasan industri, kita kemudian kerjasama untuk skema pengangkutan sampahnya. Nah, ini berkembang, insya Allah di 2021 sebenarnya kita di 2020 sih, cuma targetnya nggak kecapai untuk ada pengolahan skala kawasan lah, seperti yang tadi disebutkan di Pintar juga ada TPS 3R gitu kan ya. Sekedar info sih, kalau di Kota Makassar itu sebenarnya udah ada TPS 3R itu ada 6 gitu, cuman pada mati gitu. Yang tinggal sisa 1 gitu, itu pun udah nafasnya udah ngap-ngapan lah gitu. Ya, kita nih mencoba untuk membangun kolaborasi juga gitu, baik itu dengan skala kawasannya dan juga dengan stakeholdernya yang terkait. Tetapi tidak hanya itu ya, untuk mensupport layanan pengangkutan tadi, kita juga ada additional service seperti pembuatan dumpster, ini dia kontainer sampah misalnya. Kemudian juga seperti penyewaan dustbin atau tempat sampah, penyediaan trash bag, kemudian ada additional lain seperti penebangan dan pengakaran pohon yang dibutuhkan untuk pertamanan ya. Dan juga di masa pandemi kita coba agile untuk layanan lain seperti penyemprotan desinfektan gitu. Nah, ini sebenarnya yang kemudian menarik kami untuk fokus di Clean Up Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita compare ya, kenapa layanan publik di negara maju itu kemudian lebih baik. Saya di sini share salah satu contoh kita lah di luar ya. Di Amerika ini ada perusahaan namanya Waste Management. Mungkin teman-teman yang biasa di Amerika atau pernah di Amerika tahu. Jadi di Amerika itu private sector, layanan publik gitu kan ya, itu hampir ada di tiap negara bagian gitu. Kenapa? Karena mereka ini disupport oleh regulator gitu kan ya, untuk ekosistem mereka membangun model bisnisnya, sehingga layanan publik pengangkutan sampah di luar negeri itu diapresiasi oleh masyarakat. Nah, contohnya ini seperti Waste Management gitu. Ini tampilan websitenya gitu ya, sampai-sampai perusahaan Waste Management itu jadi sponsor untuk turnamen golf. Itu kan luar biasa ya. Kalau di Indonesia mungkin kita nggak pernah ngebayangin gitu, kalau ada perusahaan pengelolaan sampah jadi sponsor olahraga yang high class gitu ya, semacam golf. Kemudian ini gambarannya armada dari Waste Management itu, teman-teman yang biasa ke Eropa, mungkin ke Amerika misalnya ya, itu pasti biasalah melihat armada compactor truck gini di kota-kota besar di Indonesia juga udah banyak ya, udah mulai ada gitu. Dan ini kalau aku perhatiin sih dia lebih support untuk pengurangan emisi karbon lagi, karena dia menggunakan daya listrik gitu untuk armadanya. Nah, kurang lebih kegiatan kita untuk teknis di lapangan, tentunya karena sektor informal, kami pemberdayaan sektor informal untuk teman-teman di lapangan. Jadi Clean Up ini positioningnya yang hubungkan lah ya, kurang lebih antara masyarakat di Kota Makassar dan sekitarnya untuk dapat terlayani layanan pengangkutan dan pengelolaan sampahnya yang lebih bertanggung jawab dan juga sesuai dengan kebutuhannya mereka. Kami jembatani dengan para rekan-rekan sektor informal yang dalam hal ini secara mandiri dan melihat potensi dari layanan pengangkutan sampah ini untuk mereka bisa mendapatkan nafkah dari situ, untuk bisa menghidupi keluarganya. Disitulah kami coba menghubungkan mereka dengan penerapan sistem input teknologi yang bisa kita
coba gitu ya. Nah, kalau di gambar tengah ini kegiatan tim kita sama mungkin kayak yang di atas ya. Tiap masuk klaster, misalnya tiap masuk perumahan, itu mereka scan QR code, mereka melapor perlengkapannya, dimandatori publikasinya gitu ya, kegiatan mereka dengan aplikasi. Ini aplikasi pun kita kolaborasi juga sih dengan salah satu startup di Bali yang kemudian jadi rekanan kita untuk pengembangan ini. Fokus kita pengembangan teknologinya itu lebih ke sistem layanan kita dulu. Jadi kita kalau via B2C tadi, oh ya, saya ada lupa share tadi ya, untuk layanan pengangkutan sampah kita selain B2B, kita juga ada B2C namanya pick up by request. Jadi untuk sampah-sampah luar biasa, kalau bahasanya ya, yang memang volumenya besar, itu skemanya B2C gitu. Jadi masyarakat kalau untuk saat ini cukup masuk ke website kita atau via WhatsApp, nanti admin kita yang kemudian hubungkan dengan mitra yang kemudian mampu dan terdekat untuk memberikan layanan sesuai dengan kubikasi dan jaraknya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk dapat menilai layanan dari teman-teman mitra di lapangan, kita ada semacam raport lah ya, raport bulanan mereka, di mana kemudian schedule-nya itu bisa kita nilai, kemudian equipment yang dia pakai setiap bulan itu perkembangannya seperti apa gitu kan, publikasinya mereka itu apakah sudah sesuai standar dan segala macam, itu kita coba pendekatan dengan raport yang kemudian tentunya ya ada reward dan punishment-nya gitu. Nah, ini kita coba sambil belajar lah kita ya, kita sangat senang mempelajari habit sosial masyarakat teman-teman sektor informal ini. Kenapa kemudian mereka mau ikut kita, kenapa ada yang ogah juga ikut sistem kita tuh, kita pelajari lah di lapangan. Nah, tentunya kita juga punya mimpi ya, dengan segala keterbatasan kita, kami harapkan di 2015 awal saya mulai membangun Clean Up Indonesia. Di 2015 dengan 2 armada, modal pinjaman dari teman-teman dan senior gitu ya. Kemudian di 2018 alhamdulillah sudah nggak single fighter lagi, ada tim di situ dengan skema B2B model yang akhirnya setelah kita validasi market, kemudian validasi produk, validasi bisnis model dengan segmentasi customer yang tepat, kita alhamdulillah bisa bertahan sampai di 2021. Di 2020 kita membangun skema pemberdayaan sektor informal itu tadi. Nah, ini di 2021 yang target kita belum tercapai sih, kerjasama untuk pengelolaan skala berbasis kawasannya sesuai dengan amanat pemerintah, regulator, yang harapannya ke depan pengelolaan sampah itu sudah berbasis kawasan gitu ya, seperti TPS 3R lah kurang lebih. Tapi di sini kita mimpinya ada pengelolaan skala kawasan di user kawasan kita, baik industri atau perumahan, dengan nama Circular Treatment Center. Kemudian harapannya di 2023 itu ya kita bisa manage 75% dari timbulan sampah, dan kemudian harapannya di 2024 kita bisa expand untuk mengelola support lah pengelolaan sampah di 10 kota di Indonesia. Yang kemudian di 2025 kita harapannya bisa zero waste untuk pengelolaan sampahnya. Dan tentunya ya tadi kita dapat ikut support lah untuk mengurangi emisi karbon di 2026, dan kemudian bisa mengoperate waste power plant lah, waste to energy gitu ya. Nah, mungkin kurang lebih itu saja presentasi dari saya di Putra Sanur dari Clean Up Indonesia. Silahkan teman-teman kalau pengen kontek-kontekan, ini layanan publikasi kita di Clean Up Indonesia. Di websitenya cleanup.co.id, ada nomor admin juga, ada IG, LinkedIn, Facebook kita. Jadi harapannya kita bisa membangun tata kelola dan manajemen pengelolaan sampah di Indonesia. Kami di
Clean Up Indonesia siap support untuk sirkular ekonomi ya ke depan yang lebih berkelanjutan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wah. Dan ke Mas Bondan ya. Mas Heri, sorry. Oke, wah bagus sekali Mas. Saya sempat baca tadi sambil ngikutin, keren banget. Ini Mas, mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin dari saya aja gitu ya. Jadi Clean Up Indonesia ini sebenarnya dia tuh kayak apa ya, komunitas, lembaga, atau emang campaign gitu. Campaign apa, mungkin ada non-profit atau profitable gitulah. Kira-kira kalau kita mengidentifikasi Clean Up Indonesia sih sebenarnya social enterprise ya. Kalau mungkin startup yang lain mungkin menilainya dari valuasi nilai startup gitu ya, atau mungkin ROI-nya gitu. Tapi kita juga melihat salah satu parameter kita ya impact ya ke environmental gitu. Juga nggak mudah sih sebenarnya kami sosial startup seperti kami itu untuk bisa memvalidasi bisnis model, tapi alhamdulillah di 2021 kita sudah mencetak profit juga sih, alhamdulillah, dengan menghubungkan para masyarakat Kota Makassar yang membutuhkan layanan pengangkutan sampah dengan rekan-rekan sektor informal, dan juga kita mulai garap di 2021 untuk next-nya nih, untuk pengolahan selanjutnya. Kita mulai dari recycle waste-nya dulu. Gitu. Kita menghubungkan dengan rekan-rekan pengolah sampah. Tadi kata Bu Bintari kayak misalnya ekosistem daur ulang ya, ekosistem bisnis daur ulang tuh itu udah besar banget lah, udah mature lah gitu. Saya juga sempat main trading daur ulang, itu saya sampai bawa ke Surabaya gitu, saking di Jawanya tuh mungkin kesulitan ini ya, bahan baku daur ulang gitu. Itu lucu juga sih ceritanya dulu. Nah, kita menghubungkan lah gitu, karena kita percaya kita nggak bisa sendiri gitu. Jadi kita menghubungkan rekan-rekan pengelola sampah di Kota Makassar. Jadi kita fokusnya pada supply chain-nya gitu. Supply chain sampahnya. Jadi problemnya ya di hulu sih, di sumber gitu, untuk pemilahannya. Nah, itu sebenarnya yang jadi PR kita juga sih, untuk meminta teman-teman user kita nih untuk mau memilah sampahnya lah, sehingga lebih enak lah supply chain-nya gitu. Iya, keren banget gitu. Mungkin nanti sambil berkaitan sama Bu Bintari ya, kalau misalnya masih ada, oke, Bu Bintari. Nah, ini Mas, kalau misalnya sebelum kita jawab yang pertanyaan ini ya, nah Ibu Bintari, halo Bu, welcome back ya. Nah, ini sambil ini Bu, kebetulan tadi kan saya sambil dengerin full presentasinya dari Mas Ikro nih. Nah, misalnya yang Dian Organik sama Clean Up Indonesia nih, kan sekarang zamannya kolaborasi nih. Kira-kira bakal jadi apa gitu. Nah, monggo. Nah, misalnya ada 2 orang keren nih di depan saya gitu, kira-kira bikin satu kolaborasi itu kira-kira jadi apa gitu untuk mengatasi persoalan sampah gitu sekarang lagi. Monggo. Ya. Mas Ikra dulu atau Bu Bintari? Monggo Mas Ikra dulu. Waduh, nggak enak saya duluan. Iya kalau saya lihat ini potensi ya untuk ekosistem pengolahan sampah kita yang lebih besar lagi, karena ya itu tadi, kalau aku coba mapping di kepala tadi dari presentasi Bu Bintari, jadi memang Bu Bintari ini udah masuk ke ranah ketahanan pangan yang berkelanjutan ya. Kalau kita biasa dengar Margot itu ya, saya juga alhamdulillah adalah baca-baca gitu. Nah ini ada juga dari Bu Bintari bagaimana skemanya kemudian. Nah ini bisa dikolaborasikan karena memang kalau fokusnya pada supply chain-nya gitu. Jadi untuk organik ini kami sangat bergantung nih untuk pengelolaannya gitu. Jadi agak kesulitan ya, akan balik lagi ke TPA kalau misalnya nggak ada pengolahan selanjutnya. Jadi memang harus ada seperti Bu Bintari di Makassar gitu.
Siap, nanti kita berkolaborasi. Jadi memang kalau dari yang tadi disampaikan yang luar biasa nih dari Mas Ikro ya terkait supply chains gitu. Nah, kalau kami kan dari sisi kami memang tadi udah kami sampaikan bahwa kami memang fokusnya lebih ke pengelolaan sampahnya kan memang yang sampah organik gitu, karena kita ada sedikit background lah untuk bagaimana mengolah sampah organik itu yang awalnya dari kompos gitu kan, karena kami biasa juga membuat suatu produk pupuk gitu. Jadi background dari situlah sebenarnya yang membuat kami menjadi sangat tertarik, karena bagaimanapun sampah organik ini sangat peluang, tapi masih hanya ditumpuk. Kemudian kalau pengelolaan secara fermentasi tidak bagus, itu akan menimbulkan emisi karbon yang itu berdampak keluarnya gas metan dan seterusnya. Itu kan juga akan merusak dari sisi ekosistem kembali gitu. Makanya kami konsen di situ. Nah, apa yang bisa kami kolaborasikan, kami sangat terbuka sekali terkait sama pengelolaan yang di sampah organik. Apalagi kalau misalnya sampah di organiknya, dari sisi teknologi yang kami tawarkan adalah ke biokonversinya gitu. Karena dari sisi biokonversi ini kita akan punya nilai tambah atau value add-nya itu ada dua, yang terkait sama penyelesaian nanti untuk di pertanian, karena kami kemarin juga membuat produk kaskot pun akan bicara kaskot yang premium, yang low atau yang apa, kita bisa disesuaikan sih dengan kayak custom gitu, by customnya gitu. Nah ini akan juga nanti akan muncul bisnis baru gitu. Nah ini kita juga kemarin untuk perkebunan sawit itu juga dari kaskot itu juga bisa, karena kandungan K-nya juga cukup tinggi. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua adalah terkait sama integrated, karena kalau tadi kita bicara tentang circular economy, karena kita juga bergeraknya sama di dalam pemberdayaan. Nah ini yang memang kita lakukan di Dian Organic Farm itu salah satunya adalah waktu pandemi kemarin itu kan banyak orang stay di rumah ya. Jadi maksudnya aktivitas terbatas, kemudian dari itulah memunculkan ide itu bagaimana satu KK itu satu UMR. Dari tagline kami adalah S3K. S itu adalah dari sampah rumah tangganya, kemudian K itu nanti kandang magotnya, yang K berikutnya adalah kolam di perikanannya, yang K berikutnya adalah di kebun gitu. Nah ini konsep yang kami kemarin dan alhamdulillah 40% sekarang itu sudah dari anggota itu sudah mencapai untuk satu UMR di Jogja gitu. Nah ini ya bisa ini karena tadi dari Mas Ikral juga menyampaikan bahwa fokus juga di bagian sosial. Nah ini kan juga sangat bisa menjadi suatu peluang baru ya, maksudnya bisa nanti yang kita bisa kolaborasikan. Itu gitu. Wah keren sekali gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin Bu ini dari kan ini kan sebelumnya sudah ada ini ya yang pertanyaan mungkin bisa ditampilkan oleh tim. Oh, monggo. Baik, nah ini dari Budi ya Bu ya. Apakah ada kriteria sampah yang bisa diolah sendiri dari rumah dan bagaimana untuk mengeksekusinya nih? Gimana nih? Monggo. Ibu Bintari atau Mas Ikra boleh. Monggo silakan. Mungkin saya dulu ya. Ya, monggo silakan Ibu. Oke, kalau dari sisi kriteria sampah secara umum ya, apakah ada kriteria sampah yang bisa diolah sendiri dari rumah? Sangat bisa sekali. Jadi yang pertama kan mesti kita akan memilah dan memilih sampah dulu kalau di skala rumah tangga. Jadi kita akan pilahkan itu sampah yang anorganik dan sampah organik dulu. Itu harus dipisah dan dipilah dulu. Kemudian kalau biasanya kalau yang untuk anorganik, kalau di tempat saya kan ada sudah dikumpulkan, karena kita juga mengelola kelompok juga, itu dikumpulkan untuk nanti dijual bersama-sama. Kalau dari sisi untuk di warga sendiri gitu. Kalau kita kan ngelola, kalau di ibu-ibu itu kan ada dawis gitu ya. Jadi dikumpulkan di dawis, nanti dari dawis itu dasa wisma itu akan diambil dari rongsok. Kalau saat ini kita bicara pengepul rongsok itu
mereka akan datang sendiri, tinggal kita calling itu akan datang. Nah, kemudian kalau untuk yang terkait sama sampah organik, kita punya dua cara. Yang pertama memang kita buat itu pupuk cair dari limbah sampah organik dengan menggunakan pupuk cair. Kita buat jadi pupuk cair yang itu nanti hasilnya juga bisa dijual ke lingkungan setempat. Nah, caranya bagaimana? Ya, berarti nanti kan ada pembuatan pupuk cair itu kan banyak cara ya, tapi yang jelas sudah dipisahkan itu yang organiknya gitu. Terus yang ketiga adalah kita bisa melakukan dengan biokonversi di rumah itu dengan biopon yang kecil. Biopon yang kecil-kecil saja yang ukuran paling sekitar 60 kalikan 30 itu sudah cukup. Atau ada yang 1 meter kali sekitar 50-an senti itu juga sudah cukup. Jadi itu biasanya dipakai di dapur atau di belakang rumah lah gitu. Nah itu setiap sampah organik itu bisa dikasihkan ke pakan magot karena magot sendiri kan tiap hari harus makan. Gitu. Jadi kalaupun tidak ikut mengikuti siklus dari magot, kita bisa beli tadi. Makanya potensi di situ ada beli telur. Nah, beli telur nanti sudah jadi baby magot, tinggal dimasukkan aja di rak biopon itu. Nah, kalau dari sisi kami itu bisa dari hasil magotnya itu kami beli kalau dari mitra gitu. Jadi pengolahannya sangat sederhana sekali, tinggal menyiapkan tempat di belakang rumah itu sudah bisa diolah gitu. Itu aja kalau dari sisi saya. Wah, oke. Monggo Mas Ikra kalau misalnya ada tambahan boleh. Silakan. Kalau dari pertanyaannya sebenarnya udah dijawab semua sama Bu Bintari sih sebenarnya, jadi bisa dilakukan di rumah ya untuk pengolahan sampah. Tadi udah semua sih, mau itu organik anorganik udah, cuman lebih ke ini sih sebenarnya. Untuk penanya ya memang fokusnya ke paradigmanya ya untuk saat ini di masyarakat ya, jadi bukan ke paradigma lama lagi ya kumpul angkut buang, tapi ya kita sebagai penghasil sampah itu memang sudah harus bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan gitu. Kalau kita tahu kan ya kalau memang kita mau import tadi teknologinya udah ada semua, composting cair padat itu udah ada untuk pendekatannya ke rumah tangga, baik itu dengan magot juga gitu udah difasilitasi dengan biopon, apalagi kalau untuk recycle waste ya, yang penting udah mau memilah recycle waste-nya teman-teman startup yang menghubungkan pengepul dengan teman-teman itu udah banyak loh, kita udah tahu lah di Makassar juga udah banyak teman-teman di situ. Itu kalau teman-teman mau import gitu. Nah, dan memang teman-teman harus berkontribusi gitu kan untuk kalkulator pengolahan sampah. Untuk mengolah satu sampah itu harus biayanya itu 800.000 gitu. Nah, teman-teman sendiri bayar berapa per bulan gitu kan. Itu sangat murah gitu. Kalau dibandingkan dengan tanggung jawab yang teman-teman harus bayarkan sebenarnya dari sampah yang teman-teman hasilkan gitu. Kadang juga ya segmentasi masyarakat beda ya, ada yang mampu bayar lebih, tapi bagaimana dengan teman-teman yang di bawah gitu ya, yang bayar 10.000 per bulan pun udah agak berat gitu. Jadi memang concernnya harus itu sih, paradigmanya dulu deh gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku Mas Heri. Wah, betul sekali. Karena kebetulan nih mungkin penonton dari tayangan ini mungkin banyak mahasiswa mungkin ya, Mas Ikra sama Bu Bintari. Mungkin kampanyenya buat generasi muda nih. Nah, biasanya banyak, apalagi pandemi tadi kan, pandemi itu kan produksi sampah kita tuh luar biasa banget. Mungkin tadi ada berapa ton gitu saya catat tadi ya, luar biasa. Nah, kampanyenya nih buat generasi muda nih supaya lebih melek lagi, terus peduli sama sampah nih, misalnya untuk pengurangannya, terus kalau misalnya ini ternyata menghasilkan, ini mau kemana nih generasi muda ini, milenial ya, atau kolonial yang sekarang ya. Nah ini apakah bergabung ke komunitas atau ikut ke lembaga-lembaga apa gitu biar dari sampah ini bakal jadi sesuatu nih gitu. Monggo, Mas Ikra dulu boleh? Yang lebih milenial. Sorry lah Bu. Yes. Ya, kalau dari aku sih Mas ya, untuk teman-teman mahasiswa. Kalau saat ini sih memang lebih sensitif aja sih melihat apa yang terjadi gitu kan ya.
termasuk kalau kita bicara waste management ya, sesuai dengan judul webinar kita ini, inovasi pengolahan sampah menjadi berkah. Nah itu kadang juga menjadi sedikit miskonsepsi lah kurang lebih, karena melihat sampah itu wah saya bisa dapat cuan nih gitu. Tapi sebenarnya itu layer selanjutnya sih sebenarnya. Yang pertama ya ini perhatian kita dulu lah tentang tanggung jawab kita untuk mengelola sampah gitu. Karena kalau kaidahnya sih ya apapun yang kita fokuskan, ikhtiarkan kalau emang niatnya itu untuk, misalnya kalau kita bicara waste management untuk lingkungan, pasti dampak ke kitanya profit kah atau itu tadi rezekinya pasti ada aja gitu. Yang penting fokusnya pada kita tuh mau dilihat apa oleh masyarakat gitu. Kita mau berkontribusi apa gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Ya, oke, baik. Monggo Ibu Bintari, silakan. Ya, oke. Kalau saya untuk generasi muda nih ya, gitu. Karena sebagai generasi muda kan yang akan melanjutkan ke depannya gitu. Karena ini memang menurut saya memang generasi muda saat ini sebenarnya sudah luar biasa dan juga sudah melihat potensi-potensi. Karena kemarin kami juga sudah ketemu beberapa startup itu yang terkait dengan sampah. Tadi juga Mas Ikro juga sudah sampaikan bahwa sudah mulai ada. Nah ini alangkah baiknya generasi muda kalau memang yang konsen di bidang waste management gitu, itu satu, itu adalah mau untuk masuk ke dalam komunitas, Mas. Karena kalau ini tuh nggak semua orang itu tertarik dengan dunia sampah gitu. Jadi ini memang masuk ke dalam komunitas, kaitannya juga dengan sadar akan lingkungan, kemudian sadar akan ekosistem yang ke depan, karena saat ini ekosistem kalau tidak mulai dipelihara dari sampahnya ini diolah, ya nanti akan berdampak pada lingkungan semuanya, baik dari mulai airnya, kemudian dari kesehatan, dan kemudian jelas nanti akan terjadi untuk di iklim ya, climate change itu pun juga nanti akan berubah secara otomatis. Nah, ini harapan kami anak-anak muda, generasi dan teman-teman semuanya. Nah, ini mari ada komunitas kok untuk yang bergabung di bidang waste management. Itu aja sih kalau dari sisi saya. Oke, baik, terima kasih Mas Ikra, Bu Bintari. Ada pertanyaan lain mungkin dari tim bisa ditampilkan? Nah, baik. Oh, ini keren banget juga nih soal membakar sampah nih. Apa ada tips dan trik untuk mengurangi kebiasaan membakar sampah di kalangan masyarakat? Nah, monggo. Ini selain, saya tambahkan sedikit ya. Mungkin selain membakar sampah nih, mungkin ada yang masih punya kebiasaan buang sampah sembarangan mungkin ya. Misalnya di kasur mungkin ya, kasur atau botol itu dibuang sembarangan. Nah, itu kan mengganggu banget nih. Mungkin silakan Ibu ada tips dan triknya enggak nih untuk mengurangi kebiasaan di masyarakat gitu. Oke, kalau untuk mengurangi kebiasaan masyarakat tentang membakar sampah, ini sebenarnya bukan masalah di teknisnya ya. Kalau saya lebih kepada edukasi sih sebenarnya. Jadi edukasi kepada masyarakat bahwa dengan membakar sampah kan justru itu nanti akan berdampak pada lingkungan yang di sini adalah kepada rusaknya mikroorganisme di dalam tanah itu sendiri, karena kalau kita membakar itu kan otomatis akan ibaratnya mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah gitu. Nah ini kalau gerakan kami khususnya karena kami juga dampingi di masyarakat di desa, itu adalah edukasi, dan ini selalu kita ulang. Jadi bagaimana kalau untuk yang pertama yang kita teknis, kita edukasi. Yang kedua adalah kita menyiapkan dari sisi fasilitas atau mengedukasi dengan pelatihan itu untuk mulai menimbun. Jadi kita buat lubang gitu ya, sampah-sampah yang harusnya, biasanya sampah yang dibakar itu biasanya adalah sampah halaman yang daun-daunnya kering-kering itu gitu. Kalau sampah yang rumah tangga kan sudah terpilah ya gitu. Tapi kalau yang dibakar itu adalah biasanya yang dari dari sampah dedaunan. Itu pertama,
membuat lubang pada tanah gitu, itu kemudian dilakukan penimbunan. Kalaupun ini karena lahannya di perkotaan juga sempit, itu kita buatkan tong ya, jadi tong sampah, jadi tidak bagaimana itu tidak dibakar, tapi kita membuat kantong sampah yang mana sampah dari kering, daun-daunan kering itu dimasukkan ke dalam tong sampah, kemudian kita kasih di komposer, jadi kita kasih starter untuk menjadi kompos. Jadi itu sudah dijalankan, ya meskipun belum banyak, tapi minimal Pareto itu sudah harus ada gitu. Jadi sekecil apapun langkahnya itu sudah harus ada gitu. Jadi itu yang kami gerakkan, dan kami memang sepakat dengan Mas Ikral bahwa kita itu nggak bisa bergerak sendiri. Jadi memang stakeholder termasuk masyarakat itu pun juga harus terlibat itu gitu. Itu sih kalau dari saya itu. Wah, betul banget Ibu. Ngomongin mikroorganisme, terus tadi yang kayak sampah itu harus kemana, tadi sudah dijawab sama Ibu Bintari ya. Keren banget. Makasih Bu, saya jadi belajar juga ini jadinya. Oke, sama-sama. Lanjut. Monggo Mas Ikral, tambahannya untuk tips dan trik. Kalau tips dan triknya Bu Bintari udah jelaskan lebih detail sih untuk teknisnya ya Mas ya. Cuman kalau dari saya sih tipsnya ya lebih sadar aja kalau membakar sampah itu adalah hal yang negatif ya. Untuk lingkungan juga bagaimana sangat mempengaruhi emisi karbon. Jadi lebih sadar, karena kenapa harus lebih sadar, jumlah pengawasan untuk pengelolaan sampah itu di kita sangat terbatas ya. Mungkin mungkin samalah kayak pelanggaran-pelanggaran di jalan gitu kan ya. Ada berapa sih polisi dibandingkan dengan jumlah pengendara jalan gitu kan. Sama aja sih sebenarnya. Kita nggak bisa mengukur berapa orang yang membakar gitu. Lebih ke tumbuhkan kesadarannya aja, dampak apa yang akan terjadi kalau misalnya membakar gitu kan. Nah kalau untuk masalah penanganannya tadi udah dijelasin dengan baik sekali sih dari Bu Bintari. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi untuk dari tim? Bisa ditampilkan? Oke, baik. Wah, ini tantangannya sekarang nih. Tantangan selama menjadi bagian dari pelayanan ya. Sorry. Mungkin manajemen ya, pelayanan sampah, dan apa yang dibutuhkan untuk mensukseskan gerakan tersebut nih. Monggo. Sedikit saja dari Ibu atau Mas Ikra, silakan. Tantangannya. Kalau saya ya, tantangannya ini luar biasa. Menurut saya tantangan luar biasa, dan karena kita terkait dengan pengelolaan sampah, untuk konsisten, jadi lebih kepada konsistennya sih dari masyarakat yang terlibat di dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Jadi dari warga, masyarakat itu memang butuh edukasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, memang kalau dari sisi kita di TPS 3R, itu adalah di SDM, itu tantangannya juga. Jadi dari sisi skill SDM, di mana mereka pun juga harus kita kasih edukasi dalam proses pengolahan sampahnya gitu. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana untuk tantangan ini bukan menjadi suatu ancaman menurut saya, ancaman atau hambatan, tapi ini menjadi peluang buat kami, itu bagaimana ini nanti akan memunculkan pelatihan-pelatihan, edukasi baru yang harapannya nanti bisa untuk sistem pengolahan sampah itu bisa diterima oleh masyarakat dan mereka sadar akan lingkungan. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih. Dari Mas Ikra, dari Clean Up Indonesia ini ada tantangannya nggak? Halo Mas? Sepertinya terkendala jaringan ya. Cek, halo. Oh ya, mikrofonnya Mas, oke. Oh ya, sorry. Tadi terkendala jaringan ya, maaf. Ya, sempat nge-freeze, semoga dilanjutkan. Iya. Kalau dari aku tadi apa ya? Tantangannya Mas, untuk yang prosesnya ini. Ya, jadi kalau tantangannya, kalau kami sih dari Clean Up Indonesia ya, memang posisinya kita kan di antara sektor informal dan masyarakat ya. Lebih tantangannya ya itu tadi, membangun tata kelola dan manajemennya untuk sistem ini bisa jalan gitu sesuai dengan standar yang kita harapkan gitu. Dengan teman-teman sektor informal kan memang ya mohon maaf ya
memang teman-teman ini standar ekonomi dan pendidikannya juga berbeda, jadi memang treatmentnya juga berbeda gitu ya. Di situ asik sih challengingnya gitu. Bagaimana kondisi kita kalau ke TPA main-main, ke rumah mereka gitu-gitu kan, pendekatan komunikasinya seperti apa gitu kan. Kemudian kalau dengan masyarakat ya itu tadi sih sebenarnya membangun sensitivitas mereka terkait tanggung jawab mereka sebagai identitas mereka penghasil sampah gitu. Itu yang kadang suka lupa sih masyarakat tuh gitu. Jadi ya gitulah, mungkin tantangannya kurang lebih seperti itu. Jadi ya tadi juga pertanyaan sebelumnya ada yang nanya apa yang bisa dikontribusikan, ya kalau kami membuka ini sih pintu selebar-lebarnya ya kalau di Cleanup Indonesia untuk kita bisa sharing gitu, membahas ini gitu, karena ini kan problem bersama ya, mungkin seperti itu Mas. Oke, baik. Betul sekali, karena memang ini problem bersama dan mungkin setiap tahun bakal ada terus permasalahan seperti ini. Nah, mungkin dari awalnya kita dimulai dari peduli, kemudian bisa membangun gerakan seperti beliau-beliau ini, kemudian nanti mungkin bisa jadi startup, bisa jadi gerakan yang lebih besar dan sebagainya gitu. Ya, semua dimulai dari kita sendiri masing-masing mungkin ya Mas ya, teman-teman mahasiswa ini dan semua pendengar yang nonton di acara ini ya, mungkin gitu. Oke, ini sayang sekali diskusinya sudah harus diakhiri karena waktunya memang terbatas gitu. Mungkin sedikit nih dari Ibu Bintari atau Mas Ikra mungkin boleh deh ngasih sesuatu nih untuk teman-teman yang nonton acara ini. Ini terkait tentang inovasi olah sampah sampai menjadi berkah dan lain-lain. Monggo silakan. Boleh deh. Sepatah dua patah katanya kami persilakan. Monggo silakan. Dari Ibu Bintari dulu boleh. Oh, Bu Bintari. Oh iya. Ya, silakan. Siap. GG. Siap. Buat adik-adik semua, teman-teman semuanya, anak-anak milenial semua nih gitu. Jadi kalau dari sisi saya adalah pada saat kita melihat ke depan, masa depan itu kalau menurut saya adalah kita juga akan lihat pertumbuhan ekonomi itu jelas akan ada, terkait dengan ketahanan pangan itu ada, dan itu akan berdampingan dengan limbah ya atau sampah. Nah, itu juga minta untuk adik-adik semua juga ibaratnya ikut peduli dengan bagaimana untuk pengelolaan sampah, kemudian bagaimana itu juga bisa menjadi suatu peluang juga untuk ke depan buat adik-adik semuanya. Itu aja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih. Monggo Mas Ikra, silakan. Baik, mungkin kalau dari saya closing statement-nya untuk rekan-rekan yang hadir ya, mungkin teman-teman mahasiswa, saya mengajak sih teman-teman untuk bisa bergabung untuk kita sama-sama peduli terhadap isu permasalahan sampah ini. Ya mungkin langkah nyatanya bisa kita coba buat grup lah gitu. Saya ikut join lah Bu Bintari, bisa dibaca di situ biar kita bisa belajar gitu kan ya. Jadi langsung nyata aja gitu. Jadi saya juga bisa belajar ke teman-teman dari ke Bu Bintari, Mas Heri. Jadi bisa wawasannya tuh lebih inilah, karena kami pun di Indonesia Timur jujur aja masih terbatas lah, networkingnya masih terbatas untuk komunikasinya gitu kan ya, teknologinya masih sangat terbatas. Jadi dengan kita membangun silaturahim, insya Allah ya kalau kalau bicaranya berkah, insya Allah berkahnya mengalir gitu. Seperti itu sih. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Bintari dan Mas Ikra yang sudah berbagi banyak banget hari ini. Saya juga dapat sesuatu yang catatannya banyak banget ini soal sampah. Jadi buat teman-teman juga mahasiswa yang nonton, buat teman-teman dari Mata Garuda LPDP, kalau misalnya ngomongin tentang sampah nih, mungkin selama ini benar tadi ya, kita nggak cuma ngomongin tentang buruk, kotor, terus kumuh dan sebagainya. Ternyata banyak nih yang bisa kita dapat dari kata sampah gitu. Kita bisa ngomongin bersih, lingkungan, terus kesehatan, kemudian kerusakan mikroorganisme dan banyak banget. Ini kompleks banget. Nah, jadi episode kali ini yang benar-benar spesial banget karena emang ini adalah problem kita bersama ya, mungkin Ibu sama Mas Ikra gitu. Nah, saya nggak bisa ngomong apa lagi. Terima kasih banget untuk Mas Ikra dan Bu Bintari sudah sharing. Dan untuk teman-teman semuanya,
bisa nonton acara ini di YouTube-nya official Universitas Mahakarya Asia. Dan juga acara ini disupport oleh Mata Garuda LPDP. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Siap, Ibu. jika kamu menjadi seorang presiden? Saya akan membantu orang yang kesulitan. Kamu tahu presiden itu apa? Presiden itu adalah Jika saya menjadi presiden, saya akan memberantas korupsi dan meningkatkan kerjasama ASEAN. Masyarakat NTT semua gemuk semua. jika saya menjadi seorang presiden, aku ingin saya akan menjadikan Boyolali sebagai ibu kota nomor 1. Aku calon presiden masa depan Indonesia. Mereka adalah potret anak bangsa, generasi penerus yang kelak akan memimpin Indonesia. Kami, penerima beasiswa LPDP, akan terus berkomitmen untuk berkontribusi memajukan bangsa yang besar ini melalui Mata Garuda. Mata Garuda, dengan itikat mengabdi kepada bangsa, kami berkembang bersama Indonesia. Komitmen kami untuk terus berkontribusi memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, mengoptimalkan potensi seluruh penerima beasiswa LPDP. Kami percaya, untuk menjangkau seluruh Nusantara, diperlukan dukungan tiap penjuru daerah, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menciptakan segala kesempatan untuk berkarya. Kami mendukung setiap kelompok masyarakat untuk hidup yang lebih berkualitas. Pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19 dan segala perubahannya, Mata Garuda terus berupaya untuk menjadi wadah dan mendukung seluruh kelompok masyarakat. Untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045, berbagai sektor kami kelola bersama dengan para intelektual muda penerima beasiswa LPDP. Kami hadir untuk membangun Indonesia.